Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arif Humaydi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Ngobrol Bas Gedabras. Kali ini kita akan berbicara tentang sekelumit tentang desain kaderisasi. Karena kaderisasi merupakan suatu upaya dan usaha pembentukan kader dalam bingkai sebuah organisasi untuk bagaimana mencari bibit-bibit estafet sebuah kepengurusan dan sebuah kepemimpinan. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang merupakan salah satu bagian dari pemantau tokoh yang kali ini akan kita bahas dari proses desain kaderisasinya. Kita sapa dulu kepada pemateri kita, yaitu sahabat Arif Humaydi. Bagaimana? Selamat siang Mas Arif. Pagi, siang, sore, dan malam. Ya. Pemirsa kita itu nggak kenal waktu ya. Penonton kita itu mulai dari pagi, siang, sore, nontonnya bebas. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kalau dibilang bintang tamu, saya yang punya channel nih. Gimana nih? Berarti kan bintang tamu yang menjadi tamu. Iya, oh gitu. Bintang tamu yang menjadi Yang tamu. menjadi tamu. Oke. Alhamdulillah hari ini dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan saya juga berharap sahabat-sahabat dimanapun berada juga dalam keadaan yang demikian sehat. Semoga keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begini Mas Arif, sampean itu kan mengidolakan seseorang yang dalam tanda kutip itu sudah, anggaplah menurut bahasa kita itu sedikit viral ya, terkait dengan bagaimana pola dan gaya kepemimpinan atau pola desain kaderisasi yang kita kenal dengan sebutan Cak Muslim atau jargon yang sudah biasa beredar itu kita Muslim. Nah, betul sekali. Ya, memangnya sudah orang yang mengidolakan tentunya sudah paham jargon-jargon yang beliau miliki gitu. Betul. Gimana sih menurut pandangannya Mas Arif sendiri terkait sosok seorang Cak Muslim ini? Ya. Memang saya sebagai mulai dari penyuluh, kemudian di kehidupan sehari-hari juga ada role model ya. Selain ayah saya pribadi, ayah saya sendiri maksudnya, saya juga suka dengan gaya dari Cak Muslim atau Bapak Dr. Muhammad Muslim SAG MSY, gitu. Sekarang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Oh iya. Ya. Sekarang punya kota. Kemarin dari kabupaten, sekarang udah punya kota. Itu. Saya mulai dari awal perkenalan dulu mungkin. Bagaimana awalnya kenalnya. Tapi walaupun emang kenalnya itu ya hanya sebatas kenal, waktu itu beliau masih ketua Pokjalu, dan juga hadir di pernikahan saya. Jadi ya hanya sebatas kenal seperti itu awalnya. Dan memang nggak banyak di awal-awal perkenalan itu yang mengesankan, karena hanya sebatas kenal, hanya sebatas mengagumi gitu ya. Kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu, saya mulai nyaman dengan gaya bicaranya, kemudian gaya kesehariannya lah. Sebagai sosok pemimpin leader itu, kalau dibilang ya Cak Muslim ini bukan hanya jadi pemimpin di satu bidang, tapi di banyak bidang, dan itu saya rasa beliau sukses di semua bidang. Saya suka orang yang punya banyak relasi, dan itu bagi saya itu sangat cocok, karena di dunia usaha, saya awalnya itu pengusaha Mas, awalnya pengusaha, dan sampai sekarang dan sampai kapanpun saya masih tetap seorang pengusaha. Kalau pengabdian di Kemenak gitu ya, kalau cari uang di luar. Oh gitu ya. Ya itu pesan ayah saya seperti itu. Jadi kalau sebagai seorang pengusaha punya banyak relasi itu sungguh sangat menguntungkan. Kalau punya banyak uang
itu tidak menjamin menjadi pengusaha yang sukses. Tapi punya banyak relasi itu nggak punya uang pun kita bisa jalan gitu kalau kita punya relasi. Nah itu juga yang saya lihat dari sosok Cak Muslim ini, beliau relasinya banyak. Mulai dari wartawan karena emang basicnya beliau adalah seorang wartawan. Kemudian di birokrasi juga banyak, politikus juga banyak. Nah, saya juga pengen seperti beliau, di mana memiliki banyak relasi di mana-mana, bukan hanya di yang hanya 5 langkah itu. Relasi kalau 5 langkah itu kan ya bukan relasi namanya, itu Kenal apa ya. ya, ya sekedar kenal aja. Kenal ya. Kalau kita butuh apa-apa hanya dengan orang yang 5 langkah dari kita, itu mungkin kalau kita berkeluh, bahasa Maduranya mon bahasa sero, mungkin mereka itu bisa sero juga sama apa, Sama sambat ya, sama seru. sama-sama sambatnya pada serona gitu. Itu jadi saya suka dengan gaya beliau yang humble sehingga punya banyak relasi di mana-mana. Jadi Itu mudah diterima di semua kalangan ya. ya, ya. Dari sekian itu, dari sekian yang sampean utarakan tadi, hal yang paling menarik dari sosok Cak Muslim itu apa kira-kira? Menarik ya, mungkin saya suka gayanya itu tadi, gak ada sekat antara pimpinan dan bawahan. Bukan berarti gak ada sekat itu seenaknya, enggak, tapi gak ada sekat itu, satu, kita tahu tempat lah ya. Kalau di kantor atau di tempat beliau memimpin itu kita juga harus hormat. Tapi kalau di luar, beliau juga bisa jadi sebagai seorang sahabat. Beliau juga sahabat dari Humaydi kok. Wah, iya iya iya. Ya. Gitu. Pernah ada cerita tentang bagaimana kok beliau itu menjadi bagian dari sosok Saya. sah ya, menjadi sahabat Arif Humaydi itu. Gimana itu ceritanya? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan di Boleh. media ini. Oke. Nggak langsung ke sana. Oh ya. Ya, nggak langsung ke sana karena itu perjalanan juga agak panjang kalau ke sana. Gini, saya pernah awal-awal tahun 2018 ya, 2018. Iya ya. Sebelum Covid berarti ya. Oh ya, jauh sebelum Iya, Covid. 2000 sorry kok 2018 ya, 2018. Ya betul. 2018 itu beliau mengira saya itu sudah jadi PNS guru. Oh, okay. Beliau sempat mengira saya menjadi seorang PNS guru sehingga hampir saya tidak pernah terlibat di kegiatan kepenyuluhan. Artinya bukan saya yang tidak mau terlibat, tapi tidak dilibatkan karena beliau mengira bahwa Arif Humaydi itu sudah jadi guru gitu. Nah, dan mungkin lama sekitar 3 atau 4 bulan dari itu ketemu lagi saya dengan beliaunya. Terus beliau kan pernah punya kafe ya. Saya pernah sholat Jumat di depan kafenya, dan kemudian karena saya tahu ketika jamaah di masjid beliau ada di situ, kemudian selesai sholat Jumat ke kafe. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk mampir. Ketika saya mampir, beliau tanya, sekarang di tempat tugas di mana? Gitu. Karena mengira saya sudah lolos CPNS guru. Kemudian saya bilang, sampai saat ini saya masih penyuluh, Cak. Saya gitu. Loh, iya tau, gitu. Kaget ya, beliau kaget. Iya, karena ngiranya saya sudah lolos sebagai ASN guru waktu itu. Jadi sejak itu beliau ngira, oh iya sudah gitu. Dan waktu itu nggak lama karena saya juga harus ada kegiatan. Saya langsung pamit. Nggak lama dari itu, tiba-tiba saya dengan sahabat saya, Ustaz Subaidi. Oh, yang itu, orang Balung? Ya, orang Balung. Iya, itu tiba-tiba dikumpulkan, diberi SK menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam non PNS. Oh iya. Itu. Jadi itu awal mula perjalanan melekatnya sah
dengan kita muslim gitu. Iya, ya betul. Walaupun memang saya itu bukan hanya kenal dengan Cak Muslimnya, tapi dengan eh, rekan-rekan Anukoya yang lain itu saya juga banyak mengenal. Sehingga mungkin ada chemistry juga, jadinya kenalnya jadi makin lengket gitu loh, Mas. Iya, ya. Begitu. Jadi setelah dari mana? Dari sekretaris itu, banyaklah kegiatan-kegiatan kita itu yang bersamaan. Ini sampai pernah ada cerita lucu. Gimana ya? Ada cerita Gimana lucu. ceritanya? Saya pernah pertama kali ini diajak beliau karena apa? Beliau tugas pertama juga ke daerah Sumber Baru kalau saya ingat. Oh, oke. Sumber Baru itu di Desa Gelang kalau nggak salah, itu lumayan di puncak tempatnya dan aksesnya itu hanya bisa dilalui pakai motor. Waduh, iya terus Gitu. gimana? Tapi berangkat dari kantor itu Pakai naik mobil, dinas ya? udah pakai mobil dinas, kasih gak ada mobil dinasnya mas. Enggak, maksudnya pakai seragam Oh dinas ya, seragam dinas. kantor ya? Iya, mobilnya tapi pakai punya saya. Oh gitu. Ya, Oke. dengan bahasa ini waktu itu, ayo, saya pengen naik Pajero, gitu. Tapi beli sendiri solarnya. Karena dari awal itu harus saya tegaskan itu kenapa? Karena beliau bilang ke saya, nyampaikan ke saya ndak bisa ngasih banyak uang atau sepeser pun uang untuk kamu atau untuk Subaidi gitu. Iya. Hanya bisa ngasih ilmu. Sedangkan saya ini, ya mohon maaf, saya kan tadi sudah bilang saya itu kalau cari uangnya di luar sebagai pengusaha. Jadi saya oke-oke aja lah, karena saya mandi Kemenang itu pengabdian dan memang sengaja cari banyak ilmu di situ dan juga ingin banyak mengamalkan ilmu. Jadi oke lah, saya berangkat aja lah. Kemana-mana kita beli solar sendiri, jalan bareng. Tapi yang kita dapat ilmunya itu, Masya Allah luar biasa banyak banget memang. Nah, singkat cerita, berangkat ke Sumber Baru. Di sana kita nggak tahu kalau lokasinya itu ternyata di atas gunung. Di atas gunung dan nggak bisa aksesnya mobil. Jadi dari kantor ini sudah naik mobil, udah wah pengen naik Pajero gitu ya. Ternyata nyampe sana sama sahabat penyuluh di sana, Romli ya. Oh, iya. Makanya beliau sering menyampaikan Romli rombongan liar gitu kan. Karena memang seliar itu dia ngasih info itu. Infonya bisa boleh Pak, bisa. Mana? Masuk. Oke, kita masuk. Mobil masuk, setelah itu nyampe. Iya, nyampe sudah. Di mana? Nah, habis ini gitu. Harus naik apa? Naik motor gitu. Oke, akhirnya naik motor dan ternyata jalannya itu nggak bisa, motor tuh salipannya nggak bisa, Mas. Saking sempitnya. Saking sempitnya. Terjal juga. Wah, bukan terjal lagi tuh, naik gunung, naiknya enak. Bisa pegangan nih sama yang nyetir. nyetir. Naiknya enak. Oke, kegiatan di sana udah apa ya karena petualang ya, excited banget ketika naik ke gunung dan segala macamnya. Oke lah, seru. Pulangnya, Mas. Kan juga beliau beda apa, nggak satu motor dengan saya kan. Oh, iya, Ada kayak yang bawa gitu ya, supirnya teman-teman ya. dia, Emang guide ya kita yang, kan. yang Iya. biasa di sana Tapi ya. bukan penyuluh Sumber Baru. Loh, terus siapa itu? Nah, itu juga nggak tahu juga. Kemudian pulangnya nih, Cak Muslim sudah pulang duluan. Kan kunci mobil yang nyetir kan juga saya. Iya, betul. Nah, sayanya kesasar Kesasar bareng dengan dengan orang yang ternyata yang nganter saya itu bukan orang situ. ini berangkat dari liar tadi. Iya, akhirnya dari situ punya kenangan yang bisa diceritakan. Selalu diingat-ingat apa? Bahwa Momentumnya ya. momen awal-awal yang kemana-mana bareng itu. Jadi Iya. berangkat pagi, saya pulang tuh nyampe rumah jam 10 malam. Waduh. Ya bayangkan dari Sumber Baru ya. Iya, itu yang Sumber Baru. Enggak, hampir tiap malamnya kalau bareng sama beliau itu
hampir setiap pulangnya tuh selalu malam, karena walaupun sudah pulang gitu ya, tapi masih kadang di mana, di rumahnya atau di ruangan beliau itu selalu masih ngasih Motivasi, semangat, motivasi, pesan gitu. semangat, pesan begitu. Oh ya, saking begitu ya, saking Hmm, pedulinya beliau kepada iya, kader-kader yang di makanya bawahnya. iya waktu itu kan eh, ayah saya itu sudah ditugas di Kabit kalau nggak salah. Oke. Jadi bayangkan yang dari Surabaya nyampe sini itu sudah jam 8 atau jam 9. Nah, seorang honorer seperti saya waktu itu ya masih honorer, itu nyampe rumah jam 10 jam 11. Ditanya nggak sama ayah pada waktu Oh itu? iya, ditanya, pasti ditanya oleh bapak, itu ditanya, "Dari mana?" Ya saya bilang, diajak Cak Muslim gitu. Nah, beliau juga Cak Muslim ini juga sempat pernah bareng dengan bapak di Oh, Kemenang Jember. oh, oke, oke. Itu pernah juga jadi ceritanya kalau Cak Muslim pernah nyetelin bapak, nah saya nyetelin Cak Muslim. Oh, Gitu. ada estafet ya bahasanya, Betul, estafet ya. hubungan emosional. Oh, Betul, kayak begitu. gitu. Terus yang unik itu tadi ketika berada di Sumber Baru, Hmm, apa komentar Cak Muslim pada waktu itu ketika ditersesatkan, pada anggaplah bahasa kita itu hmm, ditersesatkan dalam tanda kutip. ya. Itu apa komentar beliau pada saat itu, pada Eh, momentum itu? oke. Ya beliaunya itu bingung, gimana nggak bingung? Drivernya yang pegang kunci itu justru datangnya lebih akhir daripada penumpangnya. Lebih dulu Iya, penumpangnya ya. penumpangnya nyampe tanya, "Duh, Arif mana?" gitu. Kemudian saya cerita, saya sudah oke, sebelum nyasar itu jatuh. Saya Waduh, jatuh sama siapa? Sama supirnya itu ya, sama iya, ojek lah. sama ya oke lah kita katakan yang bantu-bantu Yang kita di situ. bantu-bantu ya. Itu naik motor jatuh, setelah itu tanya, "Mas ini belok kanan atau belok kiri?" Tanya sama saya. Yang waktu itu sampean notabene adalah tamu ya ke sana ya. Betul, tamu bukan tamu tetangga sebelah. Atau mau Dari jauh. Sumber Baru ke Mumbul Sari. Waduh. Itu jadi beliau ketika saya ceritakan, "Kok dari mana masih?" Saya kasih tahu. "Ya Cak, barusan nyasar, jatuh lagi." Oh itu ketawa. Terus apa yang dirasakan pada waktu itu? Ya, Waktu itu. itu tadi di di mana kalau di kantor ya sebagai pimpinan, kalau di luar beliau sebagai sahabat atau teman sharing yang juga bisa bisa kita buat belajar banyak dari beliaunya. Beliau bukan orang yang pelit ilmu. Beliau orang yang percaya bahwa ilmu yang diberikan itu bukan tambah habis, Ya, tapi ya, tambah ya betul. banyak. Gitu. Ya, termasuk tadi ya ada kata-kata yang sangat berharga Hmm. menurut saya Hmm. pada saat ada komunikasi Mas Arif Humaydi dengan Cak Muslim, yaitu beli solar sendiri, saya tidak bisa ngasih uang tapi hanya bisa Ngasih ilmu. ngasih ilmu. Nah, Betul. dari kata-kata itu hikmah apa yang bisa diambil oleh Mas Arif saat ini? Ya. Gini Mas, kalau kalau menurut saya ya, kita kalau ngasih orang itu ikan, ya mungkin ikan itu akan habis dimakan pada saat itu. Jadi ikan itu habis pada saat itu. Nyampe rumah, ikannya digoreng, dibakar, habis. Ya. Tapi orang kalau ngasih sampean pancingnya, kapanpun sampean pengen ikan, sampean tinggal berangkat. Jadi makna yang saya terima itu sangat dalam dari yang saya nggak bisa ngasih uang, kamu beli beli bensin sendiri gitu. Saya hanya bisa ngasih ilmu. Nah bagi saya ilmu itu nggak ternilai mas. Iya, betul. Gitu. Tidak bernilai dan sangat berharga dimanapun kita berada. Betul. Walaupun menyampaikannya itu apa ya, mungkin semi semi keje gitu Iya. ya. Karena Tapi memang sahabat ya di luar. iya, tapi ya itu mendalam saya menangkapnya itu sangat dalam sekali. Iya. Di sisi lain juga ketika ada kata-kata
beli solar sendiri. Berarti itu kan mengajari kita untuk selalu mandiri dalam setiap keadaan. Betul. Betul, ya. Itu hikmah yang sangat luar biasa sekali. Saya kalau ya itu tadi saya cerita, kalau saya dikasih solar, ya habis mungkin hanya waktu dalam 1 hari atau 2 hari. Ya, Tapi kalau dikasih ilmu, sampai sekarang ilmunya masih cekat, Mas. ya, Masih betul, melekat. betul. Dan itu sangat bermanfaat digunakan di setiap momentum apapun ya. Betul. Betul sekali. Terus tadi berkaitan dengan role model yang kita kaitkan dengan desain kaderisasi yang dilakukan oleh Cak Muslim kepada kader-kadernya, itu gimana menurut Mas Arif sendiri? Beliau ini tidak hanya punya satu kader, kadernya itu banyak. Itu membuktikan bahwa beliau ini memang dicintai dimanapun beliau berada. Bahkan kalau saya boleh cerita, di Jember punya sekian banyak kader. Pindah ke Lumajang, nggak butuh waktu lama, beliau juga langsung punya banyak kader yang saya rasa nggak semua orang punya ilmu seperti itu. Makanya kita harus banyak menggali, banyak ilmu belajar dari beliaunya. Oke. Ini sebelum lanjut saya boleh lanjut minum? Oh ya, silakan minum dulu Mas. Saya kok ngelihatnya Iya, Oh, karena memang itu asli itu Mas, asli buatan pakai Bungkul shot ya? tadi. Shot asli. Iya. Terus tadi Rasa oh, alpukatnya nempel. ya kan memang apukat asli, Mas. Oh, Bukan, gitu ya? bukan kaleng-kaleng, Oh, iya. asli. Iya. Produksi asli. Iya. Tadi saya juga tertarik itu Mas, terkait dengan awal pertemuannya di kafe. Memang kafenya siapa itu? Waktu habis Jumatan. Iya. Itu kalau saya tahunya ya, itu kafenya alumni ikatan alumni Anukoyah kalau nggak salah ini ya. Soalnya saya juga nggak begitu banyak info tentang itu, tapi sekilas saya tahu seperti itu. Oh ya. Pernah nggak pesan yang sangat lekat dari seorang Cak Muslim kepada Mas Arif itu apa? Yang sangat lekat hingga hari ini dan itu menjadi bekal dalam setiap aktivitas. Ke saya itu pernah nyampaikan, ya mungkin semua orang juga sudah banyak yang tahu karena hampir semua kata-kata ini dipakai oleh banyak orang. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya itu. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan di mana kita berada. Di politik, ya kita harus menyesuaikan seperti apa dunia politik. Di dunia kepenyuluhan, karena bagi saya dunia kepenyuluhan itu adalah dunia pengabdian. Saya ngabdinya di penyuluh, saya ngabdinya di Kementerian Agama. Jadi saya harus seperti apa di Kementerian Agama itu, ya harus menjadi arif yang berbeda ketika berada di menjadi direktur PT Murah Grosir. Oh ya. Jadi kalau di direktur PT Murah Grosir saya harus seperti apa, kalau sebagai penyuluh saya harus seperti apa. Ya, mungkin ini bukan berarti harus jadi bunglon, bukan, tapi menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita hadapi di depan. Mampu beradaptasi dengan apa yang dihadapi. Betul. Ini ada sosok yang sangat menarik terkait dengan apa yang disampaikan Mas Arif terkait dua figur. Yang pertama tadi figur seorang Cak Muslim. Ya. Yang kedua seorang sosok ayah dari Mas Arif sendiri. Ya. Nah, ada nggak sinergisitas antara kedua sosok ini yang membekali Mas Arif dalam setiap keadaan? Kalau yang ditarik garis lurus gitu ya, dari kedua ini apa titik temunya? Betul. Titik temunya bagi saya dari dua sosok ini adalah sama-sama mengajarkan saya tentang loyalitas. Jadi jadi penyuluh itu harus loyal. Betul. Gitu. Nggak bisa kita jadi penyuluh yang, ya mohon maaf, tapi saya tidak menuduh ya, tapi ada berapa kan yang ini kan pekerjaannya lillahi ta'ala, jadi saya nggak mau inilah gitu, nggak mau terlalu berat kerjanya gitu. Jadi kita tuh
kerja ya profesional iya, loyal iya, gitu. Jadi kalau dari sosok dua orang ini, loyalitas itu saya tarik garis lurus ada titik temunya, gitu. Kemudian agak rame. Eh, Kalau ayah saya ngajarkan itu kan disiplin sekali. Orang lihat ayah saya itu kan kayaknya kalem, Iya, tenang. betul. Tapi beliau sama dengan Cak Muslim, orangnya juga tegas. Tegas. Saya yang ngajarkan disiplin itu juga dari beliaunya, gitu. Iya, iya, betul. Karena kedisiplinan itu bisa dipakai di segala bidang. Iya, Kalau sudah tidak disiplin, pasti kinerja dan pekerjaan akan amburadul itu nanti. betul. Jadi kita kalau nggak disiplin, Mas, orang mau percaya kita sulit. Saya sebagai seorang pengusaha, kalau nggak punya jiwa disiplin dari awal, mungkin perusahaan saya tidak sebesar sekarang. Betul. Kalau boleh cerita sedikit nih tentang iya, perusahaan saya yang Gimana? saya dirikan pada tahun 2014. Kalau sekarang sudah 11 tahun. Iya, iya. Dari awal saya mendirikan perusahaan saya itu tujuannya satu, Apa itu? bukan omset yang besar, Terus? zakat yang besar. Wah, ini yang menjadi spirit kesuksesan sebetulnya ya. Ya, saya cerita seperti ini tahadits bin nikmah. Jadi bukan untuk di apa? Disombongkan, tapi Iya, betul. Tatus bin nikmah ya. untuk kita pelajari bareng-bareng bahwa perusahaan kalau zakatnya besar, pasti omsetnya sudah jauh di atas itu. Subhanallah, ya, ya, betul, betul sekali. Gitu. Dan itu jadi punya perusahaan, punya PT juga harus bisa berdakwah di situ. Dakwah dalam usaha ya. Dakwah dalam usaha. Mantap sekali, cita-citanya sungguh mulia dan niatnya Ya. sungguh mulia sekali. Kan alumni ekonomi syariah. Iya, betul, betul, betul. Terus selain itu Mas, selain penyuluh, selain pengusaha, apa lagi yang pernah Mas Arif jalankan pada waktu kemarin-kemarin atau masa lalunya atau gimana ceritanya? Mungkin ada. Eh, oh ya, saya pernah dicalonkan, bukan mencalonkan diri, dicalonkan. Dicalonkan ya, beda ya, Ya. dengan mencalonkan dan dicalonkan. Ya. Oh iya, gimana itu? Saya pernah dicalonkan untuk menjadi calon anggota dewan Oh, legislatif. legislatif Oh iya. lewat partai yang apa? Berjargon Ya, itulah Berjargon lebih ke Islami Islam ya. Ya. Jadi karena saya juga aktif di Nahdlatul Ulama. Oh, betul. Di Ya, apa? tadi pengabdian saya itu Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama itu. Jadi apa di Nahdlatul Ulama itu? Dari 2013 saya itu pernah ditaruh sama bapak itu ngajar, Mas. Oh, Mengabdi. mengabdi. Tapi mengabdinya itu bukan di sekolah yang sudah berdiri besar. Ini mengabdi di sekolah yang baru berdiri. Oh ya, merintis ya. Sehingga saya tergabung di bawah Nahdlatul Ulama, yaitu di Banom Pergunu, Persatuan Oh, Guru guru Nahdlatul Ulama. ya. Iya. Di situ. Jadi saya sejak 2013 aktif di situ, dan SK saya itu sebenarnya sampai 2024 kemarin. Cuman karena di 2022 sudah diangkat ASN, jadi sudah tidak aktif lagi di guru. Walaupun di mana di ranting di MWC saya masih ada beberapa, ya inilah, kalau orang NU itu kan banyak jabatannya. Jadi Banyak jabatan yang gimana itu, Mas? jabatan lillahi ta'ala. Jabatan umat aja. Gitu. Karena memang organisasi pengabdian ya. Organisasi pengabdian. Pengabdian yang memang untuk orang-orang mustadafin ya. Tuh. Terus Jadi, yang lanjut itu tadi yang Ya, anggota dicalonkan. atau dicalonkan. gimana? Jadi oleh Nahdlatul Ulama dan juga dengan, saya lupa apa, DPC ya. Saya kalau politik kurang paham. Ya. Dan juga begitu juga dengan orang tua saya. Ayah saya itu bukan orang politik. Jadi nggak paham. Oh iya. Ketika malamnya gitu saya dihubungi di Pinang, itu ya di Pinang, untuk menjadi
calon anggota DPR, Iya. itu paginya ayah saya langsung bilang, pagi ini kamu segera temui Cak Muslim. Oh, lagi-lagi nyambung ke Cak Muslim ya? Ya, Oh ya. Berarti kenapa? ada titik temu pada di dunia politik dengan sosok Cak Muslim ya? Ya, Nah, itu karena gimana? ayah saya ini sama sekali tidak paham tentang politik. Betul, Nah, betul. sedangkan Cak Muslim, gitu. Anggap pakar lah bahasanya ya. Iya, walaupun sekarang sudah ASN kan sudah tidak main politik Dulu juga, ya. tapi kan Oh ya. ilmu-ilmunya masih ada ya. Oh, tapi dalam rangka konsultasi pada waktu itu. Betul. Oh, Saya tanya apa langkah apa saja yang saya harus lakukan di awal. oh berarti bertanya tentang artinya Mas Arif itu menggali ilmu politiknya Cak Muslim Betul, dulu betul, untuk Mas Arif terapkan pada waktu yang dicalonkan itu. betul. Jadi Oh, gitu. kalau orang lain datang ke Cak Muslim itu sudah sebagai calon, Iya, iya. itu artinya sudah punya modal, mungkin modal baik itu modal semuanya ya, Iya. dukungan dan segala macam itu sudah, mungkin orang datang ke sana itu sudah punya modal dukungan 50% gitu. Oh, ya. Kalau saya datang ke beliaunya itu datang dengan modal minus. Bukan Artinya hanya nol ya. masih belum punya dukungan sama sekali, belum punya ilmu sama sekali. Iya. Hanya saja modal didukung oleh sesepuh-sesepuh yang ada di Kecamatan Mumbulsari. Oh, iya, Gitu. iya. Nah, akhirnya saya datang ke beliaunya pagi sekali itu. Saya hubungi, Cak, pagi ini bisa ditemui enggak? Ya, pagi ini bisa. Kalau bisa sebelum jam setengah 7. Gitu. Akhirnya saya ke sana jam setengah 7 dan banyak cerita mulai dari nol, ya Pak, mulai dari minus. Jadi ditanyakan semua, diruntut semua, eh, juga ini diteliti betul. Irisan sahabat berapa? Irisan Oh ya. keluarga berapa? Artinya ada rasio suara yang Betul. harus Jadi dipetakan ya. bayangkan saya datang dari minus Sampai ketemu. harus ketemu irisan itu, karena saya harus segera ke kantornya partai tersebut untuk bedah dapil. Waduh, ya. Itu. Jadi Iya, ya. ketika sudah bedah dapil, saya itu seolah-olah orang yang sudah paham sekali dengan politik karena ilmu dari Dari Cak Cak Muslim tadi ya. Wah, gitu. Dan juga public speaking saya itu banyak dimentori langsung oleh beliaunya. termasuk Bisa dibayangkan ketika semua penyuluh di Kabupaten Jember itu diminta untuk membuat kampung binaan. Nah, iya. saya waktu itu hampir 1 bulan penuh fokus untuk membuat kampung binaan, yang mana kampung ini nggak ada di kecamatan-kecamatan yang lain gitu loh. Karena saya orangnya tadi basicnya adalah muamalah, itu kan saya pengen punya kampung muamalah. Oh, iya. Konsep saya mateng karena saya memang alumni muamalah, ekonomi syariah gitu. Nah itu semua proposal semuanya itu mateng. Hanya saja ketika harus mempresentasikan itu, saya masih presentasinya seperti mahasiswa. Dan Iya, itu iya. saya benar-benar berdiri di samping beliau itu mulai dari habis sholat maghrib sampai jam 9. Waduh. Anggap jam 6 ya. Ya, belajar pertama itu belajar apa namanya? Menyusun kata-kata. Menyusun kata-kata untuk sambutan besok paginya. Waduh. Karena teman-teman itu menunjuk saya sebagai direktur kampung muamalah gitu. Saya diminta untuk mempresentasikan sekaligus sambutan. Kalau sambutan kan, kalau penyuluh sudah biasa, tapi mempresentasikan program dan mengajak investor untuk masuk ke kampung muamalah itu berat sekali. Nah, itu yang Sambil pelajari dari Cak Muslim ya. iya, itu diolah mulai dari habis maghrib sampai jam 9 malam. Mungkin pada waktu itu merasa kesel ya Mas ya. Ya. Tapi di sisi lain ada ilmu yang sangat bermanfaat sekali di balik Capeknya ya Mas, karena saya sudah hampir sebulan penuh di lapangan, fokus untuk kejar target mulai dari kandang, kemudian cari investor, semuanya lah. Nah, tapi mau ndak mau di hari H launchingnya saya harus memformulasi semua itu betul sedemikian rupa ya. betul.
Ya, tadi sempat disinggung terkait dengan cara presentasinya sampean seperti mahasiswa, berarti kan seakan-akan membunuh lawan bicara. Padahal itu tidak harus dipakai itu ya. Betul. Padahal yang saya harus lakukan pada saat itu adalah mengajak beberapa orang yang belum tahu kampung muamalah untuk bukan hanya untuk datang, tapi untuk menjadi investor. Nah, itu walaupun saya sudah kalau di dunia saya di perusahaan saya itu Ya, lebih mudah karena eh, anunya jelas, Mas. betul. Apa keuntungannya ini semua jelas. Nah, kalau yang di kampung muamalah ini ya sebenarnya semuanya sudah dihitung seperti itu. Tapi kan lebih banyak porsinya itu untuk pemberdayaan ekonomi umat Betul, betul di sekali. situ. Tapi dari situ dari awalnya yang saya masih belum bisa sama sekali presentasi dan segala macamnya itu sampai alhamdulillah saya menjadi juara PI Award kabupaten juara satu, kemudian juara PI Award Jawa Ambil ya, Timur, ambil betul. Kemudian 10 nominator penyuluh agama tingkat Islam nasional. Award tingkat Tingkat nasional, nasional ya. dan itu juga langsung dimentor beliau Cak Muslim ini langsung mendampingi saya ke Jakarta dan juga eh, ikut bermalam sampai saya selesai tampil dan pengumuman. Wah, itu artinya sampai sedetail itu ya Cak Muslim dalam Iya, mengkader kader-kadernya yang di iya. bawah. Ada nggak cerita yang sangat menarik pada saat sampean itu berada di Jakarta terkait dengan karena ini lolos nominasi nasional kan, artinya tembus sampai tingkat level nasional Hmm. dan itu masuk 10 besar lagi. Iya, Nah, berarti kan ini suatu prestasi yang sangat membanggakan, suatu prestasi yang mungkin yang lain harus meniru jejak jejak sampean dalam hal kompetisi dan kontestasi ini. Kira-kira satu apa yang pesan yang ingin sampean sampaikan kepada teman-teman penyuluh berkaitan dengan ini, lalu kemudian yang kedua trik-trik apa yang sekiranya bisa lolos seperti itu Mas, dalam arti peningkatan kualitas diri baik dalam penyuluhan ataupun dalam pembinaan atau dalam pemberdayaan. oke. Kalau cerita lucu ketika di sana atau cerita yang mengesankan bagi saya mungkin tidak ada. Oh, gimana kok Tidak bisa ada. tidak ada cerita yang lucu? Berarti tegang dong. Kalau cerita-cerita yang mengesankan atau ada, cuman eh, tidak bisa saya publish. Oh, gitu. Ya, Ya. tapi bagi saya seorang guru, mentor langsung hadir mendampingi dari eh, belum tampil, tampil dan sampai pengumuman itu bagi saya sudah nilai yang sungguh sangat Sangat luar luar biasa. biasa. Gitu. Dan mungkin kalau untuk tips dan trik untuk teman-teman di manapun berada, bagaimana caranya bisa tembus ke nasional itu sebenarnya kita kembali ke yang awal, kita harus loyal di tempat kita bekerja, di di jabatan kita sebagai penyuluh agama Islam fungsional juga kita harus betul-betul loyal, jangan pernah memikirkan eh, anggaran atau apa, pokoknya jalan aja. Kampung muamalah itu dimulai dari nol sehingga mendapatkan banyak investor dan eh, apa sampai akhirnya investor datang lagi, ya namanya usaha kan datang dan pergi. Jadi tapi ada beberapa investor yang sampai saat ini masih loyal sama kita. Wah, alhamdulillah itu suatu hikmah yang luar Ya, biasa. karena di kita itu kita kalau di kambingnya kita pakai akadnya itu kan akad bagi hasil ya. Kemudian di kalau anunya kan pakai mudharabah Oh kalau ya, untuk ya. hewannya. Kemudian untuk pertanian itu di Kampung Muamalah kan pakai akadnya muzaraah. Oh ya. Jadi semuanya itu memang diterapkan dengan Syar'i ya. betul Oh, ya. Dan dengan ekonomi muamalah. ya kalau dilihat-lihat secara konteks hubungan atau relasi dengan sesamanya, kita kan sebetulnya berada di akad ya. Iya, Atau betul. barokah atau tidaknya sesuatu kalau Betul. dalam perspektif Islam itu kan ada di akad. Di akad, betul. Betul. Kembali lagi nih tadi menyinggung persoalan politik nih belum selesai Oh, kayaknya. iya, iya. Kira-kira tuh sampai jadi atau gimana itu? Atau sampai gimana jejaknya sampean
di politik seperti itu yang tadi. Tadi kok tumbang rasanya belum saya Oke. tanyakan. Ya, jadi karena dari awal ayah saya sudah meminta saya untuk banyak belajar dari Cak Muslim dan memang betul-betul langsung dimentorin beliau. Ketika beliau bilang tancap gas, saya gas. Oh iya ya. Makanya sampai menciptakan ratusan kaos sahabat dari Humaydi itu ya awalnya karena beliau bilang gas, saya gas. Tapi ada kalanya beliau bilang rem, saya rem. Atau ada kalanya beliau bilang rating kiri, rating kanan, saya ngikut. Tapi di akhir-akhir Sebuah segmen cerita ya bahasanya. di akhir-akhir jadwal penutupan, Oh ya, penutupan pendaftaran. iya, Oh ya. beliau menyampaikan ke saya tarik handrem. Oh, Artinya kalau tarik handrem parkir. parkir ya. Iya, parkir. Oh, istilahnya sungguh luar biasa. Ya. Jadi saya tidak melanjutkan, saya diam, saya nunggu instruksi berikutnya. Dan ternyata mungkin analisa beliau itu bukan karena saya takut kalah, tapi mungkin ada Sesuatu ya. sesuatu lain di analisa beliau. Kalau dibilang menang, beliau bisa katakan ke saya bahwa saya sudah punya lebih dari 50% suara pada saat itu. Dan saya sudah oke nih. Mungkin dari sisi Gas nih, analisa gitu. ya. Ya, tapi di analisa beliau itu kalau suara kamu menang. Ya. Tapi ada masa di mana kita tidak bisa melanjutkan Oh ya ya. gitu. Karena ya mohon maaf, saya itu orang yang ketika kenal dengan orang lain itu langsung percaya, Mas. Saya tidak pernah punya pikiran suudon kepada siapapun. Makanya ketika awal itu beliau bilang gas, ya saya gas. Ya. Tapi mungkin beliau melihat sisi lain dari bukan tim saya dan juga bukan timnya beliau, tapi ada mungkin tim lain atau seperti apa saya tidak tahu, dan beliau bilang handrem, saya handrem. Dan selesai ya, kalau sudah handrem itu kan berarti parkir dan tidak dihidupkan mesinnya. Ini Gimana? handrem itu ya berhenti Mas. Ya, ya. Tapi kalau masih handrem itu bisa dilepas, mesin ini kan masih hidup. Oh, dihidupkan. Mesin ini masih hidup, hanya di handrem saja. Ya, ya. Tinggal beliau merintahkan saya untuk berangkat, Rip. Saya berangkat lagi. Tapi kapan itu saya tidak tahu. berarti sejauh ini masih belum ada perintah untuk berangkat lagi ya. Nah, sejauh ini masih belum ada perintah untuk itu. Ya, ya, ya. Mungkin hanya itu Mas Arif untuk ngobras pada kesempatan kali ini, ngobrol pas ngedabras itu. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa selalu mengudara Ya. di media sosial. Pada intinya pada kesempatan kali ini adalah loyalitas merupakan kunci sebuah kesuksesan dalam setiap kinerja. Sekian dari kami, salam ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.